Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yesa Tampu Bolon dan berikut USM News selengkapnya. Gelaran Seminar Economic Culture 2024 sukses digelar. Dengan mengundang berbagai narasumber yang inspiratif, acara ini sukses menarik perhatian siswa-siswi SMA SMK di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang. Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang menyelenggarakan Seminar Economic Culture 2024 di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM pada Sabtu 13 Juli 2024. Dengan mengusung tema membangun generasi emas yang kreatif, inovatif, dan produktif untuk ekonomi masa depan yang berkelanjutan. Acara ini turut diikuti oleh 150 peserta secara luring dan 400 peserta secara daring. Influencer Danang Giri Sadewa mengaku perkembangan industri kreatif saat ini cukup signifikan. Ia berpesan agar anak muda saat ini dapat memulai terlebih dulu dan rajin untuk membuat sebuah konten. Di 2024 ya, perkembangan konten kreator. Jelas banyak banget orang yang bakal jadi konten kreator, dan industri ini menurutku industri yang lumayan menjanjikan untuk 2 tahun 3 tahun ke depan. Buat teman-teman yang belum nyoba untuk jadi konten kreator, menurutku ini waktu yang tepat gitu, sebelum gempuran AI segala macam datang gitu sih kalau dari aku. Pesan buat teman-teman konten kreator di luar sana, satu aja, konsisten gitu. Karena kita nggak tahu momentum kita bakal naik kapan, kita nggak tahu bakal meledak kapan. Tapi ketika kita konsisten, ya nanti bakal menjadi compounding effect. Jadi kayak efek bulak salju yang nanti ketika teman-teman bikin konten sekarang, bisa aja besok akan viral gitu. Jadi kita nggak tahu seperti apa. Jadi apa yang kita tanam sekarang bisa kita tuai besok-besok gitu. Nggak usah menyerah, karena kita nggak tahu momentum itu bakal keluar kapan. Itu sih pesan dari aku. Kegiatan menghadirkan 6 pemateri yakni Kepala LKPP Hendrar Priyadi, Influencer Danang Giri Sadewa, Pemilik Nomskopi Vincentius Agrin Prakoso, Influencer Dwi Oktaverni, Taufan Yuristian Dalimarta SIKOM, Penelaah Pengembangan Usaha Bagian Perekonomian dan SDA Kota Semarang, dan M. Afan Gafar mahasiswa S1 Manajemen USM. Jadi tuh acara Economic Culture sendiri itu udah acara dari tahun ke tahun. Nah, kita kebetulan udah melaksanakan 8 kali talk show atau 8 kali acara Ecoculture. Terus juga acara Ecoculture sendiri itu kita dapat dari dana pengembangan mahasiswa. Yang mana acara ini tuh untuk menarik menarik siswa-siswi SMA SMK sederajat, khususnya itu di daerah Jawa Tengah untuk berkuliah di USM. Jadi di sini itu tujuan utamanya yaitu mempromosikan Universitas Semarang, khususnya Fakultas Ekonomi di program studi manajemen. Jadi tujuan utamanya seperti itu. Terus untuk yang kedua adalah kita memfasilitasi anak muda zaman sekarang tuh untuk berkembang maju. Contohnya kita mendatangkan narasumber yang sangat menginspirasi siswa-siswi SMA SMK sederajat, seperti itu. Jakarta Electric PLN berhasil menyapu bersih kemenangan di 3 laga dalam PLN Mobile Pro Liga 2024. Euforia kemenangan ini tak hanya dirasakan oleh tim asuhan Camnan Dokmai, tapi juga para penonton, khususnya pendukung Jakarta Electric PLN. Jakarta Electric PLN menutup Final Four putaran kedua dengan menyapu bersih kemenangan di 3 laga. Usai menumbangkan Jakarta Pertamina Enduro dengan strike set 3-0 di Gedung Olahraga Jatidiri Semarang pada Sabtu lalu. Torehan ini membuat Jakarta Electric PLN berhasil mempertahankan peringkat di puncak klasemen, sekaligus keluar menjadi juara di Final Four putaran kedua PLN Mobile Pro Liga 2024. Tak hanya itu, Jakarta Electric PLN juga
telah memastikan diri lolos ke babak grand final yang akan digelar tanggal 20 hingga 21 Juli di Indonesia Arena Jakarta mendatang. Euforia kemenangan ini tak hanya dirasakan oleh tim asuhan Cham Nendokmai, tetapi juga para penonton khususnya pendukung dari Jakarta Electric PLN. Hal tersebut terlihat dari dukungan penuh yang diberikan serta atribut yang dikenakan penonton selama pertandingan berlangsung. Kebetulan dari Semarang juga pendukung Jakarta Electric. Oke. Nah ini sejauh ini gimana, optimis timnya menang? Tentunya optimis sekali, 100% optimis. Begitu. Oke. Ini kalau kemarin dapatin tiketnya dari mana, Mas? Ya, ini kita dapat tiket kemarin ordernya dari aplikasi PLN Mobile, Pak. Jadinya kita order aja di PLN Mobile. Nanti setelah itu akan keluar struk dan kita sudah dapat ya. Alhamdulillah gampang banget. Nih, kita dapat nih. Dari PLN Mobile ya. 1, 2, 3. PLN Jakarta Electric juara. Ribuan penonton yang memadati setiap pertandingan yang digelar di berbagai daerah ini menjadi salah satu bukti kesuksesan penyelenggaraan PLN Mobile Proliga 2024. PLN berkomitmen penuh untuk mendukung gelaran PLN Mobile Proliga 2024 dengan memberikan kemudahan pembelian tiket melalui aplikasi PLN Mobile. Selain tidak perlu mengantri, pembelian tiket melalui aplikasi ini juga menyediakan berbagai promo menarik bagi para penonton. Kemudahan ini tentu mendapatkan respon positif serta pengalaman yang menyenangkan dari para penonton. Jelas sih, pakai kaos PLN berarti Jakarta Electric PLN dong tentunya. Sangat optimis ya, apalagi ini udah Final Four putaran kedua dan alhamdulillah sudah mengantongi tiket Grand Final, Mas. Jadi ya optimis banget lah bisa jadi juara Proliga tahun ini ya untuk Jakarta Electric PLN. Akses tiket saya lewat PLN Mobile, Mas, tentunya. Untuk aksesnya gimana? Gampang kah? Mudah banget, tinggal nanti lewat aplikasi PLN Mobile. Di situ ada bannernya Proliga, diklik aja, nanti bakal diarahin ke transaksi pembelian tiketnya. Dan penukarannya di booth PLN. Di situ nanti teman-teman itu bisa mendapat penukaran tiket fisiknya seperti ini, terus mendapatkan voucher tambah daya. Kalau ada bisa cuti ya, saya harus nonton ke Jakarta ini, Indonesia Arena, Mas, luas, bisa foto-foto. Kurang foto sama Teh Yola ini pengennya. Di babak grand final PLN Mobile Proliga 2024 mendatang, PLN kembali membuka bagi masyarakat yang hendak melihat pertandingan secara langsung. Didapuk sebagai sponsor utama PLN Mobile Proliga 2024, PT PLN Persero menunjukkan komitmennya dalam memajukan olahraga bola voli di Indonesia. Peningkatan kinerja keuangan yang baik direfleksikan PT PLN Persero untuk terus menjaga kinerjanya di bidang kelistrikan dan juga memajukan olahraga nasional. PLN kembali menjadi sponsor utama dalam gelaran kompetisi Proliga 2024. Hal ini turut menegaskan komitmennya mendukung perkembangan serta memajukan olahraga voli di tanah air. Tingginya minat penonton dari tahun ke tahun menjadi sorotan utama dalam dunia olahraga. PLN memandang penting untuk terus menunjukkan peran aktif memajukan olahraga voli di Indonesia. Dwi Mayasari, Asisten Manajer Keuangan dan Umum PLN UP 2D Jateng dan DIY, mengungkapkan dukungan penuh secara sarana prasarana juga diberikan dalam mensukseskan gelaran tersebut. Tentunya sangat bahagia dan bangga ya, Mas, ya, karena PLN di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir tuh concern juga dengan dunia olahraga. Jadi kita dari hari Kamis kemarin sudah mensupporteri ajang Proliga ini, dan tentunya PLN juga mensiagakan personilnya, peralatannya seperti penyediaan listrik tanpa kedip. Jadi PLN juga mensiagakan beberapa UPS dengan personil yang berkolaborasi, diantaranya dari UP3 Semarang, dari UP2D, terus kemudian dari UPT dan UP2B, dan otomatis dari kantor distribusi Jateng dan DIY. Jadi ajang Proliga ini tuh memberikan refleksi ke kita bahwa dunia olahraga itu juga sangat menarik untuk masyarakat, dan
animo masyarakat itu sangat besar sekali, sehingga tadi pas masuk aja tuh sampai macet gitu ya. Jadi pada berbondong-bondong mau nonton event Proliga ini. Oke. Tapi sejauh ini di dalam supporter melihat di mana Bu? Meriah sekali, Mas. Seru karena dari kemarin kebetulan PLN menang ya. Saya harapannya hari ini juga melawan Pertamina Enduro juga bisa menang juga, nanti finalnya di Jakarta. Sebagai sponsor utama Proliga 2024, PLN juga memudahkan para pecinta voli yang ingin menonton langsung pertandingan dengan membeli tiket melalui aplikasi PLN Mobile. Dukungan penuh dalam memajukan olahraga voli tanah air menjadi satu bentuk refleksi, bentuk produktivitas dalam peningkatan kinerja baik PLN yang sukses meningkatkan penjualan tenaga listrik dan menjaga beban pokok penyediaan atau BPP tetap stabil. Torehan hasil yang membanggakan ini menjadi modal PLN untuk terus menjaga kinerjanya di bidang kelistrikan tapi juga memajukan olahraga nasional. Tentu saja ya Mas, tentu saja berarti menunjukkan bahwa PLN adalah perusahaan yang besar, setiap tahun mensupport ajang Proliga yang merupakan bola voli yang digemari masyarakat Indonesia. Event sebesar ini PLN bisa mensupport dari tahun-tahun kemarin dan sampai dengan tahun ini. Tentunya kami sebagai anggota dari perusahaan PLN sendiri turut bangga dan tentunya mendukung bahwa ini juga memberikan citra positif bagi PLN, memberikan gambaran bahwa PLN juga concern tidak hanya ke dunia kelistrikan tapi juga dunia olahraga. Gelaran PLN Mobile Proliga 2024 sukses hingga akan mencapai babak grand final ini menjadi wujud komitmen PLN dalam kolaborasi dukungan untuk pengembangan voli tanah air. Menteri BUMN Erick Thohir sukses membawa BUMN Energi menjadi sponsor utama dalam gelaran PLN Mobile Proliga 2024. Peningkatan pendapatan pada BUMN Energi dari tahun ke tahun menjadi modal untuk mendukung gelaran olahraga nasional dan internasional. Selain itu, budaya perilaku akhlak era kepemimpinan Erick Thohir juga berhasil mengantarkan BUMN meningkatkan pendapatan dan laba. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir sukses memimpin BUMN. Budaya perilaku akhlak BUMN membawa insan-insan BUMN bekerja dengan hari dan berkinerja unggul. Khususnya pada sektor BUMN energi terdapat peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun. Dari peningkatan pendapatan BUMN dapat mendukung gelaran olahraga nasional dan internasional. Sebagai salah satu BUMN yang berhasil di era kepemimpinan Erick Thohir, PT PLN Persero mensupport gelaran olahraga voli 2024 sebagai sponsor utama selama 3 tahun berturut-turut. Hal itu menggambarkan keuangan PT PLN Persero meningkat cukup baik. Pertandingan Proliga 2024 digelar di 9 kota berbeda, terlaksana dengan meriah dengan PT PLN Persero sebagai sponsor utama dan didukung oleh beberapa BUMN lainnya. Pada tahun ini, PT PLN Persero selaku sponsor utama berhasil membangun ekosistem pada aplikasi PLN Mobile untuk memudahkan supporter dan masyarakat yang ingin mendukung tim bola volinya. Pembeliannya bisa melalui PLN Mobile dan beberapa promo. Ajang Proliga ini juga sebagai wadah PLN menjadi lebih dekat dengan konsumen. PLN mempersiapkan tenan kepada penonton untuk lebih mengenal aplikasi PLN Mobile dan kemudahan komunikasi dengan PLN dalam satu genggaman. Kota Semarang minggu ini menjadi lebih meriah karena final for Proliga 2024 dilaksanakan pada Gor Jatidiri. Keberhasilan PLN dan kemeriahan Proliga turut ditegaskan oleh Asisten Manajer Keuangan dan Umum PLN UP2D Jateng dan DIY Dwi Mayasari. Semenjak Pak Erick Thohir didapuk menjadi Menteri BUMN, beliau memberikan pedoman perilaku akhlak ya yang harus dijalankan seluruh anggota BUMN di seluruh Indonesia itu sama, dan saya rasa berhasil ya programnya karena kita di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir itu selalu bisa menghasilkan laba yang lebih besar dari tahun ke tahun. Berarti menunjukkan bahwa pedoman perilaku akhlak itu berjalan. Jadi perusahaan semakin efisien dan bisa semakin memperbesar laba untuk masing-masing tahunnya. Semoga ke depan juga lebih baik lagi. Budaya perilaku akhlak era kepemimpinan Erick Thohir berhasil mengantarkan BUMN meningkatkan pendapatan dan laba. Dampak peningkatan laba memberikan kesempatan untuk BUMN mendukung ajang olahraga nasional maupun internasional. Final for Proliga 2024 di Semarang terlaksana dengan meriah. Selanjutnya Grand Final dilaksanakan di Kota Jakarta. Tiket untuk mendukung tim final dapat dipesan melalui PLN Mobile.
Menyambut kemeriahan Hari Anak Nasional 2024, PT PLN Persero UP2D Jateng dan DIY menyelenggarakan talk show bagi ibu dan anak. Mengundang psikolog anak ternama, acara tersebut memberikan pengetahuan dan wawasan akan pentingnya stimulasi dan eksplorasi dalam tumbuh kembang anak. PLN UP2D Jateng dan DIY menyelenggarakan talk show untuk memperingati Hari Anak Nasional pada 10 Juli 2024 yang lalu. Dengan mengusung tema stimulasi dan eksplorasi tumbuh kembang anak, acara tersebut turut mengundang dua psikolog anak ternama, yaitu Novianti MPSI Psikolog dan Fatur Rahman MIKOM MPSI Psikolog, beserta tim yang terdiri dari 7 orang profesional. Kegiatan yang digelar di kantor PLN UP2D Jateng dan DIY ini diikuti 41 anak beserta ibu mereka yang merupakan pegawai dan tenaga ahli daya PLN. Dalam materinya, kedua psikolog turut memberikan pengetahuan dan wawasan akan pentingnya stimulasi dan eksplorasi dalam tumbuh kembang anak. Psikologi klinis anak, remaja, dan keluarga, Fatur Rahman, juga menyatakan bahwa stimulasi dan eksplorasi tumbuh kembang anak berfokus untuk melakukan observasi klinis terhadap aspek motorik, komunikasi juga interaksi, personal, sosial, juga kemampuan fokus dan konsentrasi. Dalam acara tersebut, anak-anak juga diajak untuk melatih kemampuan sensorik dan motorik melalui permainan. Selain itu, bingkisan menarik serta alat mewarnai juga dibagikan untuk anak-anak. Tak ketinggalan, para ibu juga disediakan sesi hipnoterapi. Hal ini untuk membantu ibu dalam mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka, sehingga lebih optimal dalam mendukung tumbuh kembang buah hati. Manajer PLN UP2D Jateng dan DIY Mohsadli mengatakan, talk show ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi para orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak mereka. Dinas Pekerjaan Umum melakukan proyek betonisasi jalan guna mengurangi banjir dan keselamatan lalu lintas di sepanjang Jalan Brigjen Sudiarto, Semarang. Sejumlah kemacetan tidak dapat dihindarkan imbas dari proyek betonisasi ini. Dalam upaya menjaga keselamatan lalu lintas serta menanggulangi banjir, Dinas Pekerjaan Umum melakukan betonisasi di Jalan Brigjen Sudiarto. Proyek ini kurang lebih baru mencapai sekitar 30%. Selama perbaikan, arus lalu lintas mulai terganggu akibat penyempitan jalur. Jadi awal proyek ini dimulai dari April sampai akhir Desember. Artinya di sini ini patung Garuda sampai depannya Bang Panin, kalau tahu. Bang Panin, Indomaret Point sana dikit. Nah, terus dilanjut lagi depannya Tol Gayam Sari sampai sebelum underpass Majapahit sana. Arah mau masuk Tol Gayam Sari itu kan sebelumnya aspal kan. Itu aspal sering dilalui kendaraan besar. Sering ambles. Nah, itu kebetulan bisa menimbulkan kecelakaan. Nah, untuk itu diganti dengan beton. Ya, semoga lebih lancar, lebih bagus. Itu juga menanggulangi banjir. Ini kan biasanya kalau banjir ini kan ditinggikan jalannya. Jadi sebelumnya tuh banjir. Jadi kalau ditinggikan, harapannya udah nggak banjir dan nggak macet lagi. Oleh karena itu, para pengendara yang melintas di jalur tersebut dihimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati. Sebanyak 75 orang mengikuti perkemahan dalam rangka kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar atau KMD yang digelar oleh Kuartir Cabang Grobogan bekerja sama dengan Kuartir Ranting Grobogan selama 3 hari ke depan sampai hari Minggu tanggal 14 Juli 2024. Untuk menjadi pembina pramuka tingkat dasar, perlu adanya pelatihan kursus pembina pramuka, baik itu pembina siaga dan pramuka penggalang. Tujuannya adalah agar mereka memperoleh modal dalam membina anak didik pada saat terjun ke satuan gugus tugas masing-masing seperti melatih mereka dalam menggunakan sandi, tali temali, morse, baris berbaris, dan lain-lain. Ini KMD pas ini adalah keterampilan pramuka penggalang. Apa itu, Pak? Ya, suatu modal untuk memberikan pada anak didik di waktu nanti sesudah terjun di satuan gugus depan masing-masing. Contohnya misalkan ada tali temali, ada simapur, ada sandi, kemudian juga ada PBB, ada kompas dan sebagainya. Ini dari seluruh gugus depan yang ada di
kuartir ranting Grobogan, baik SD maupun SMP. Iya, guru semua. Nggak ganggu aktivitas mereka Pak untuk liburan seperti ini Pak? Ya, kebetulan ini pas liburan, kalau dari tugas sekolah tidak mengganggu, namun kalau pribadi karena ini tugas dari kepala sekolah, ya mestinya pada menyadari dan dilaksanakan. Materinya cukup banyak, jadi dari hari pertama sampai terakhir itu ada 70 JP. Bisa diatasi semua Pak ya? Oke? Bisa diatasi semua Pak ya? Iya, ya. Sampai saat ini semua terlaksanakan sesuai dengan schedule. Harapannya apa Pak? Harapannya nanti jadi pembina-pembina yang handal pada satuan gugus depan masing-masing. Ini dalam rangka KMD, kursus Belajar apa Mbak? di sini diberikan pelan teori itu tentang dasar-dasar siaga. Di sini ada siaga kelompok KMD itu ada siaga dan penggalang. Nah ini saya ada di kelompok siaga. Kalau siaga itu lebih cenderung ke bahagia, gembira, dan menyenang. Tidak yang namanya pembina itu nanti kan kita harus bisa apa saja gitu. Apanya apa Mbak? Jawabannya mengikuti MDI saya hidup bisa menerapkan apa yang saya dari kursus ini hingga ini mengikuti KMD di Kelurahan Grobogan tahun 2024 pada golongan siaga ya. Materinya apa Mas? Ini tadi pengamalan kode kehormatan. Semua udah hafal semua Mas? Ya tadi sedikit grogi juga, jadi ya gimana gitu. Kenapa Mas? Grogi tadi Kak. Kenapa? Ya karena baru pertama kali kita ikut KMD ini dan mungkin saya juga sendiri baru pertama kali. Kalau bukan contoh anak-anak bisa nanti Mas? Insya Allah kita akan berusaha bisa. Selama 3 hari, para peserta yang terdiri dari 39 orang mengikuti KMD golongan siaga dan 36 orang golongan penggalang ini akan mengikuti dan melaksanakan perkemahan yang dilaksanakan di lapangan SMP Negeri 1 Grobogan. Dengan melakukan praktek berkemah, para peserta KMD yang nantinya menjadi pembina pramuka di gugus depan masing-masing dapat menerapkan hal tersebut kepada peserta didiknya. Pemirsa, Kepolisian Federal terus menyelidiki motif di balik penembakan mantan presiden yang juga kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam sebuah acara kampanye di saat Trump sendiri berada di Milwaukee, Wisconsin, guna secara resmi menerima nominasi Partai Republik sebagai kandidat presiden. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Milwaukee, Wisconsin. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Yasa Tampu Bolon dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu insiden kekerasan politik paling parah dalam sejarah modern Amerika Serikat, penembakan terhadap mantan Presiden Donald Trump saat kampanye di Pennsylvania. Biro Penyidik Federal FBI menyebutnya upaya pembunuhan oleh tersangka seorang laki-laki Pennsylvania usia 20 tahun bernama Thomas Matthew Crooks. We do not currently have an identified motive, although our investigators are working tirelessly to attempt to identify what that motive was. Presiden Joe Biden kembali menggelar pernyataan pers sehari setelah penembakan dan menyerukan agar rakyat Amerika Serikat bersatu. Unity is the most elusive goal of all, but nothing is important than that right now, unity. We'll debate and we'll disagree. That's not going to change. But we're going to not lose sight of fact who we are as Americans. Insiden ini membayangi konvensi nasional Partai Republik di Milwaukee, di mana Donald Trump akan diresmikan menjadi calon presiden partai ini guna menantang Presiden Joe Biden dalam Pilpres November. Pengamanan yang ada di belakang saya ini hanyalah satu dari sekian banyak titik yang diamankan, termasuk di sekitaran gedung Fisher Forum dan juga di kota Milwaukee. Bukan tanpa alasan, melainkan karena akan menjadi lokasi di mana Donald Trump diumumkan sebagai calon presiden usungan Partai Republik pada hari Kamis mendatang. Keamanan nampak semakin diperketat semenjak
terjadinya kasus penembakan hari Sabtu lalu terhadap Donald Trump di Pennsylvania saat kampanyenya berlangsung. Kepada VOA, sebagian delegasi yang hadir mengaku khawatir. I expect it to be safe, but you just never know. I mean, who would have thought all the rallies and all the places that President Trump has been since he came down that escalator in 2015. Konvensi partai biasanya menjadi kesempatan untuk menyemangati masa partai jelang Pilpres. Tapi kali ini ada seruan untuk menurunkan tensi politik. Both sides are guilty of over-the-top rhetoric. Everyone needs to take a step back and ask themselves, what are you doing through how you conduct yourself and how you speak to advance stable and resilient democratic institutions? Banyak yang khawatir dampak meluas insiden penembakan di Pennsylvania. I have argued elsewhere that we are very likely to see political violence across the spectrum in this election cycle. Obviously, this is the most serious incident so far, but I don't think there's any reason to believe that this will be the last violence that we see. Presiden Joe Biden mengatakan telah berbicara dengan Trump tak lama setelah penembakan dan menegaskan bahwa tidak ada ruang dalam politik AS untuk kekerasan bermotif politik. Dari Milwaukee, Wisconsin, Randy Wucaksana dan tim VOA.